Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Satlantas Polres Simalungun sekat akses masuk dari tebing tinggi. Petugas gabungan jaga ketat perbatasan Pak-Pak Barat dengan Aceh. Jelang Lebaran, permintaan kolang-kaling di Simalungun menurun drastis. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Simalungun dibantu TNI dan Dinas Perhubungan menutup akses masuk dari tebing tinggi menuju Kabupaten Simalungun maupun sebaliknya. Penutupan berlangsung perdana pada hari Kamis 6 Mei kemarin. Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021, Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun menggelar operasi Ketupat Toba dengan sasaran larangan mudik Lebaran 2021. Akses masuk dari Kabupaten Simalungun menuju tebing tinggi maupun sebaliknya ditutup untuk pemudik. Sejumlah kendaraan pribadi dan bus yang membawa penumpang terpaksa putar balik karena membawa penumpang dengan tujuan pesiar. Pemeriksaan berlangsung di pos lalu lintas Dolok Melangir dengan melibatkan TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Dinas Perhubungan. Pengendara yang terjaring operasi selanjutnya akan dimintai menunjukkan surat dan identitas kendaraan. Selanjutnya menunjukkan surat rapid test antigen yang masih berlaku, surat izin perjalanan, dan surat keterangan sudah divaksin COVID-19. Tidak hanya itu, bagi supir angkutan akan dilakukan tes urin narkoba. Beberapa pengendara sempat menyampaikan protes, namun akhirnya menerima kebijakan untuk putar balik. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun AKP Hendrik Aritonang mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan selama 24 jam penuh efektif mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Pada hari ini kita melakukan penyekatan. Dari arah tebing menuju Siantar. Tepatnya saat ini di pos penyekatan di Dolok Melangir. Tadi sudah ada beberapa kendaraan yang kita lakukan penyekatan dan juga ada yang putar balik menuju ke arah tebing. Begitu juga dengan Satuan Narkoba, kami juga bekerja sama tadi untuk melakukan tes urin kepada supir yang membawa kendaraan. Dengan Dinas Kesehatan juga kita melakukan swab antigen. Baik Pak, itu checkpoint ini berlangsung sampai hari apa dan berapa lama Pak? Baik, ini berlangsung mulai hari ini tanggal 6 sampai tanggal 17. Dimulainya operasi Ketupat Toba 2021. Tepatnya saat ini di wilayah hukum Polres Simalungun. Baik Pak, sasaran pemeriksaannya apa aja itu Pak? Baik, sasaran pemeriksaan kita memeriksa dari pengendara, penumpang, seperti mereka yang kalau masuk ke wilayah Simalungun, mereka harus membawa surat keterangan, baik itu dari apabila mereka dari perjalanan dari luar ataupun dari pekerjaan, mereka harus ada surat perintah kerjanya, begitu juga dari lurah, desa, dan juga harus ada swab antigen yang kita harus lengkapi untuk masuk ke wilayah Simalungun. Baik Pak, apa himbauan Bapak untuk masyarakat yang akan melaksanakan Lebaran ini Pak? Baik, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja. Mari kita mencegah virus COVID-19, penyebarannya kita tetap di rumah saja untuk tidak melaksanakan mudik seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama sekali lagi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Adapun sasaran pemeriksaan adalah cek dokumen kelengkapan kendaraan, surat pendukung termasuk izin perjalanan dan rapid test antigen. Pemeriksaan narkoba juga menjadi bagian pemeriksaan prioritas. Pihaknya mengimbau agar seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan mudik hendaknya ditunda. Penyekatan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, Dinas Perhubungan juga mengimbau agar seluruh pengusaha angkutan tidak memberikan izin jalan kendaraan selama operasi penyekatan berlangsung.
Berdasarkan amatan kru di lokasi penyekatan, tidak hanya di Kabupaten Simalungun, di perbatasan Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun juga berlangsung penyekatan, ditandai dengan adanya pos pemeriksaan. Petugas melakukan penyekatan dengan memasang portal pembatas di bahu jalan untuk menurunkan laju kecepatan sehingga mendukung pemeriksaan. Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Polres Tebing Tinggi melakukan penyekatan terhadap kendaraan roda 2 dan 4 yang melakukan perjalanan mudik di pintu masuk ataupun perbatasan antar daerah kabupaten kota. Ratusan kendaraan dipaksa putar balik ke daerah asalnya karena tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dan keperluan perjalanan. Penyekatan di Kota Tebing Tinggi difokuskan dalam 3 titik, yakni di Kecamatan Dolok Merawan perbatasan antara Kabupaten Simalungun, Simpang Binjai perbatasan Kabupaten Batubara Asahan, dan di Terminal Bandar Kajum Kota Tebing Tinggi. Di hari pertama ada ratusan kendaraan yang nekat melakukan perjalanan atau mudik tanpa membawa surat keterangan apapun, sehingga terpaksa harus diputar balik kembali ke daerah asalnya. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso mengatakan hari pertama masih banyak pengendara yang nekat melakukan mudik. Kendaraan yang diputar balik didominasi oleh kendaraan roda 4. Ia juga mengatakan untuk mengantisipasi jalur-jalur tikus yang kemungkinan akan dilalui pengendara, personel sudah disiagakan di 2 tempat jalur tikus sehingga kecil kemungkinan untuk lolos dari pantauan. Untuk kami jelaskan, mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei dilakukan di wilayah Polres Tebing Tinggi ini larangan untuk mudik ya. Kegiatan ini tadi sudah mulai dari tadi malam pukul 00 sudah banyak kendaraan-kendaraan yang kita putar balikkan. Prioritasnya adalah warga masyarakat yang ingin mudik pulang kampung. Jadi tanpa adanya surat keterangan ataupun tes rapid antigen kita putar balikkan. Demikian ya. Berapa titik, Pak? Untuk wilayah hukum Polres Tebing Tinggi kita ada 3 titik pos penyekatan. Yang pertama di Terminal Bandar Kajum, ini yang sekarang ini. Kemudian di Dolok Merawan dan Simpang Binjai yang menuju ke arah Asahan. Untuk pengendara yang sepeda motor untuk mudik ada temuan, Pak? Untuk saat ini belum terlihat untuk warga yang menggunakan kendaraan bermotor untuk melaksanakan mudik ya. Mengantisipasi jalan-jalan tikus mungkin, Pak, yang mereka akan lalui nanti, Pak? Untuk mengantisipasi itu kita ada pos-pos pantau ya, di wilayah kita ada 2 pos pantau. Yang pertama di Simpang Binjai, di Simpang Beo. Yang kedua di Brohol. Operasi Ketupat Toba 2021 dan penyekatan akan dilakukan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Masih dengan informasi yang sama, pemirsa, sejumlah kendaraan dipaksa putar balik saat masuk ke Kabupaten Langkat. Penyekatan mulai diberlakukan sejak kemarin. Para pengendara harus rela putar balik karena nekat masuk ke Langkat tanpa membawa sejumlah persyaratan saat larangan mudik diberlakukan. Kamis pagi, Posko 1 Penyekatan Mudik Lebaran Polres Langkat, Sumatera Utara mulai efektif melakukan tugasnya. Petugas gabungan yang terdiri dari Polres Langkat, Kodim 0302 Langkat, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP Langkat mulai memeriksa sejumlah kendaraan yang diduga akan mudik. Hasilnya 1 unit truk bermuatan belasan orang yang membawa banyak koper diamankan petugas. Petugas menemukan sejumlah warga akan mudik lebaran dari Kabupaten Padang Lawas menuju Nanggro Aceh Darussalam. Petugas kemudian meminta sopir truk untuk kembali ke arah Medan. Petugas juga menemukan 3 orang dari Kabupaten Tapanuli Selatan dalam sebuah mobil pick-up yang akan mencari pekerjaan ke Nanggro Aceh Darussalam. Petugas juga meminta kendaraan tersebut untuk berbalik arah. Tindakan tegas ini dilakukan petugas untuk menjalankan larangan mudik lebaran mulai hari ini 6 hingga 17 Mei mendatang. Untuk mengantisipasi mudiknya warga di jalur perbatasan Sumatera Utara dan Aceh, Polres Langkat menyiapkan 3 posko penyekatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Petugas gabungan jaga ketat perbatasan Pak-Pak Barat dengan Aceh. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Hari pertama diberlakukannya larangan mudik oleh pemerintah pusat, petugas gabungan di pos penyekatan Kecamatan Sitelu Taliurang Jahe menjaga ketat perbatasan Pakpak Barat dengan Aceh. Hal ini dilakukan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Hari pertama larangan mudik oleh pemerintah pusat dalam upaya menekan angka penurunan COVID-19, khususnya di Sumatera Utara, terdapat satu titik penyekatan di Pakpak Barat perbatasan dengan Aceh. Untuk mengantisipasi pemudik, petugas gabungan disiagakan 24 jam dalam penjagaan. Sementara satu persatu kendaraan yang lewat di perbatasan Pakpak Barat dengan Aceh ini diberhentikan oleh petugas untuk ditanyakan tujuan dan diminta untuk menunjukkan surat hasil swab tes PCR. Kendaraan plat luar daerah baik dari Aceh menuju Medan dan sebaliknya yang tidak bisa menunjukkan surat hasil swab PCR terpaksa diputarbalikan oleh petugas gabungan yang berjaga di perbatasan. Ibtu Sutrisna Ginting sebagai perwira penanggung jawab 1 pos perbatasan menjelaskan, dalam penyekatan di hari pertama, petugas gabungan mencatat sebanyak 41 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang diputarbalikan karena terindikasi akan melakukan perjalanan mudik. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 pukul 00 sudah kita laksanakan putar balik kendaraan untuk pencegahan COVID. Jadi jumlah kendaraan yang kita putar balik, roda 4 itu sebanyak 28 unit. Yang arahnya dari Aceh menuju Medan, kita kembalikan lagi ke Aceh. Baru 2 unit roda 2. Tengah malam sekitar jam yang ramainya itu antara jam 3 sampai jam 5 subuh. Jadi baru 2 unit roda 6. Tapi kalau diesel yang tidak bermuatan, nah itu yang kita apakan. Baru yang dari Medan menuju Aceh itu ada 3 unit, itu roda 4. Apabila kita temukan yang suhu tubuhnya tinggi, kita akan periksa, ada di sebelah kita untuk mengecek suhu tubuh. Apabila dia terindikasi, kita ada pelayanan berbentuk swab, rapid test ya kan. Bila ditemukan, kita akan amankan, kita karantinakan. Lokasi karantina sudah ada di sini, baru kita bawa ke wilayah Pakpak Barat Desa Cikau. Penyekatan akan terus dilakukan sesuai dengan larangan dari pemerintah pusat yang berlangsung hingga tanggal 17 Mei mendatang guna menekan angka penyebaran COVID-19. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pedagang sembako dan makanan ringan inisial LN ditemukan tewas bersimbah darah di kamarnya. Dengan luka tusukan senjata tajam di bagian leher, wanita berusia 55 tahun ini diduga menjadi korban perampokan. Warga Jalan Pelita 1, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, Kamis siang digegerkan dengan penemuan mayat diduga korban pembunuhan sadis. Korban yang merupakan pemilik kios sembako dan makanan ringan ditemukan meninggal dunia oleh warga yang ingin berbelanja di kios korban sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warga terkejut saat melihat tubuh korban berlumuran darah terbaring kaku di lantai kamar rumahnya. Adik korban yang datang ke lokasi kejadian sempat syok dan tak percaya kakaknya telah tewas dibunuh. Menurut warga MC Menjuntak, korban diduga dihabisi pada Kamis dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pelaku masuk dari pintu belakang dan langsung menuju kamar korban. Pelaku membawa kabur sepeda motor dan perhiasan milik korban. Itu, nah, jadi malam kalau nggak salah katanya pukul 2 lah kejadian itu. Tadinya baru ketahuan. Jadi temukan di kamar bang? Di kamar kan. Kondisinya gimana bang? Enggak bang. Wah, kalau lukanya nggak tahu tak berapa liang lagi kami. Oh, berdarah-darah ya? Iya. Di bagian mana pak? Ini, nggak tahu lah, habis lah kan. Ibu itu tinggal sendiri di sini? Iya, dia kan status janda. Nggak punya anak? Ada, tapi anaknya nggak tahu tadi mana. Oh, berarti sendiri di sini Ini ya? dia jualan. Jadi rupanya Barangnya apa yang hilang bang? banyak lu, kereta hilang, duit emas. Mas. Nah, itu kan dipakai dia. Kanit Reskrim Polsek Medan Timur Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan korban mengalami satu luka tusukan senjata tajam di bagian leher. Selain itu, kaki dan lengan korban diikat pelaku menggunakan tali. Diduga kuat pembunuhan ini bermotif perampokan. Korban dan pelaku juga saling kenal. Petugas masih melakukan olah TKP dan menemukan barang bukti senjata tajam jenis keris di lokasi. Korban kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Brimo Polda Su untuk diotopsi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Panca Putra Simanjuntak bersama Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin meninjau vaksinasi massal terhadap 2.000 warga di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar vaksinasi untuk 20.000 warga di daerahnya. Vaksinasi berlangsung di pendopo kantor Bupati Humbang Hasundutan. Vaksinasi disaksikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Panglima Kodam Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin. Vaksinasi massal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Vaksinasi bertujuan untuk mempercepat pemutusan penyebaran COVID-19. Vaksinasi turut mendapat pengawalan dan dukungan langsung dari TNI dan Polri. Adapun sasaran vaksinasi yakni ditujukan untuk 2.000 warga dan diprioritaskan untuk warga lanjut usia. Kemudian vaksinasi akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik yakni para guru. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas dalam kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Humbang Hasundutan turut divaksin. Kunjungan Kapolda Sumatera Utara dan Panglima Kodam Bukit Barisan untuk memastikan vaksinasi berjalan aman dan normal. Kemudian memastikan distribusi vaksin sesuai mekanisme yang berlaku. Hari ini teman-teman semuanya kita laksanakan vaksinasi massal di Kabupaten Humbahas. Ya, vaksin yang kita terima itu semuanya dari pemerintah. Baik itu melalui langsung Dinas Kesehatan maupun ada dari Polda dan ada dari Kodam. Makanya kita sama-sama ke sini untuk melaksanakan dan mempercepat proses vaksinasi massal yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Ya, hari ini kurang lebih ada 2.000 pasien yang dilaksanakan vaksinasi dan kita arahkan kepada lansia sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah pusat. Lansia, guru-guru, dan termasuk juga para pelaku usaha. Ini menjadi target untuk pelaksanaan vaksinasi, diharapkan ini bisa berjalan dengan cepat di seluruh wilayah di kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Vaksinasi berlangsung dengan dukungan langsung dari tim Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejumlah warga yang hadir tampak antusias mengikuti jalan vaksinasi. Proses vaksinasi berakhir dengan aman dan tertib. Tidak hanya itu, Kapolda Sumatera Utara juga sekaligus mengamati jalannya pos penyekatan dari Kabupaten Humbang Hasundutan hingga ke Kota Medan untuk mencegah klaster baru penyebaran virus corona yang berasal dari kerumunan mudik Lebaran 2021. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Permintaan kolang-kaling menjelang Lebaran tahun ini di beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun menurun drastis. Bahkan harga kolang-kaling juga mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mendekati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tahun 2021, permintaan dan harga kolang-kaling di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara masih mengalami penurunan hingga mencapai 50%. Seperti yang dialami pengrajin kolang-kaling di Kecamatan Dolok Pardamean, biasanya jumlah pemesanan kolang-kaling menjelang Hari Raya bisa mencapai 2 hingga 3 ton setiap minggunya. Namun saat ini permintaan hanya mencapai 1 ton kolang-kaling setiap minggu. Selain penurunan permintaan, saat ini harga kolang-kaling juga mengalami penurunan. Biasanya kolang-kaling dijual dengan harga Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya, saat ini mengalami penurunan menjadi seharga Rp5.500 hingga Rp6.000 per kilogramnya.
Seorang pengrajin kolang-kaling Ena Turnip mengatakan terjadinya penurunan tingkat pemesanan dan harga kolang-kaling disebabkan telah banyaknya pembuat kolang-kaling dari luar Kabupaten Simalungun. Sehingga harga yang ada di pasaran saat ini bersaing dengan pengrajin kolang-kaling lainnya. Permintaan kolang-kaling agak menurun, harganya pun menurun. Harganya berapa sekarang, Bu? 5,5 sampai 6,5 paling mahal. Kalau harga normalnya biasanya berapaan? Kalau bulan Ramadan Iya. mau 9.000, 10.000. Kalau permintaannya jauh, Bu? Menurun? Ya, kayaknya jauh menurun. Biasanya banyak toko-toko yang datang. Kita tahu kira-kira apa penyebabnya, Bu? Ya, penyebabnya kurang tahu. Mungkin karena apalah, terlalu banyak yang mengerjakan kolang-kaling di mana-mana, udah pada mengerjakan semua. Atau gara-gara COVID ini gimana, Bu? Saya rasa enggak, yang tahun depan COVID-nya, tapi agak lancarnya di situ. Biasanya ini dikirim ke daerah mana aja, Bu? Ke Jawa, ke Jakarta, Jambi, semua seluruh provinsi Indonesia. Akibat banyaknya pedagang kolang-kaling membuat produsen yang berasal dari berbagai daerah seperti Pulau Jawa, Provinsi Jambi, Kota Medan, dan daerah lainnya tidak lagi melakukan pemesanan ke daerah Kabupaten Simalungun seperti tahun-tahun sebelumnya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, permintaan kolang-kaling menjelang perayaan Idul Fitri menurun drastis. Pesanan yang diterima pengrajin di Desa Seilimbat, Kabupaten Langkat, tidak banyak seperti sebelum pandemi COVID-19. Beginilah suasana tempat perajin kolang-kaling yang berada di Jalan Imam Bonjol, Gang Cempedak, Dusun 1, Desa Seilimbat, Kecamatan Selasai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Biasanya menjelang Lebaran Idul Fitri tiba, pengusaha kolang-kaling dapat mengorder sedikitnya 10 ton kolang-kaling dalam sehari. Namun di masa pandemi, permintaan jauh berkurang dan hanya berkisar 5 ton saja dalam satu hari. Sepinya pesanan diduga faktor ekonomi masyarakat yang semakin hari terus menurun akibat pandemi COVID-19. Menurut pengusaha kolang-kaling, Ade mengatakan perbandingan tahun ini dengan sebelum pandemi COVID-19 sangat jauh berbeda. Meski begitu, usahanya tetap memproduksi kolang-kaling dikarenakan adanya pesanan dari luar kota seperti Aceh, Batam, Pulau Jawa, dan negara Malaysia. Dirinya berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan perekonomian kembali pulih sehingga pengusaha kecil dan rumahan dapat kembali normal. Pak, ini jelang Lebaran ini, bagaimana nih omset kolang-kaling ini? Ya menurun lah gara-gara COVID ini. Ya. Ini dikirim ke mana aja nih, Pak? Ke Pulau Jawa, lagi ke Sumatera, ya masuk juga Malaysia, dari Batam. Berapa harga untuk dilempar ke pedagang itu biasanya, Pak? 8.000. 8.000 ya per kilo ya? Ya. Jadi harapannya lah nih, Pak, di masa pandemi ini? Harapannya ya kita ya habis pandemi ini lancar lah, gitu aja lah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.